Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gong ingin menampilkan satu perbedaan yang sangat mencolok ya untuk ketenaga kerjaan di Indonesia dengan di negara Jerman. Kebijakan-kebijakan pemerintahnya, maksudnya ya, pemerintahannya ya. Pemerintahan di mana di Indonesia ini memang menurut Kong cukup salah ya, cukup salah penerapan kebijakannya untuk ketenaga kerjaan. kita kita perlu meniru kebijakan-kebijakan pemerintah dari Jerman gitu ya teman-teman. Karena memang kebijakan-kebijakan untuk ketenaga kerjaan di negara Jerman itu memang benar-benar kebijakan itu akan benar-benar mendorong kemajuan dari rakyatnya sendiri, dari masyarakatnya sendiri untuk bisa lebih maju ya, tidak dibatasi oleh usia untuk bisa tetap bekerja selama orang itu memiliki skill, memiliki kemampuan dan bisa bekerja gitu. Jadi tidak dibatasi oleh usia, oleh umur. Beda dengan kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh umur, oleh usia. Jadi kalau udah usia di atas 30, di atas 40 itu, bahkan udah di atas 50, walaupun kita sebagai masyarakat punya skill, punya kemampuan bekerja, punya keahlian untuk bekerja, itu udah sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Itulah yang membuat negara kita ini begitu banyak pengangguran. Bukan hanya itu aja, pengangguran di Indonesia ini juga cukup banyak, bukan hanya karena batasan usia, tapi peluang kerjanya atau apa namanya ya gitulah, peluang kerjanya atau masih terlalu sedikit perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang bisa menerima pekerja Indonesia ya. Penganggurannya begitu banyak di Indonesia ini ya. Oke, Hongkong nggak terlalu banyak ingin membahas itu, kita lanjut aja dengan pembahasan salah seorang warga Indonesia yang bekerja di Jerman dan sudah bekerja belasan tahun di Jerman. Beliau mengutarakan apa yang membedakan kebijakan pemerintah di Indonesia dengan kebijakan pemerintahan di Jerman perihal ketenaga kerjaan. Kita dengarkan baik-baik ya, menurut beliau seperti itu. Oke, kita lanjut dengan pembahasan atau ya katakanlah pembahasan dari beliau yang warga Indonesia bekerja di Jerman. Bunda umur 30 tahun bisa nggak kerja di Jerman? Bisa. Sampai kau bongkok. Nggak ada pakai umur di sini. Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Maka Indonesia itu nggak kaya-kaya penduduknya, miskin semua. Kenapa? Pemerintahnya memiskinkan rakyatnya sendiri. Ya, bukan rakyatnya yang miskin. Pemerintahnya memiskinkan rakyat karena tidak memberikan pekerjaan. Alasannya apa? Masih memilih umur lah, ini tetek bengek segala macam, banyak kali seleksinya. Orang mau cari makan aja banyak. Yang penting mereka bisa kerja, bisa diajarin, udah. Mesti cari yang pengalamannya apa, naik kapal laut. Indonesia kadang-kadang ini aku paling nggak suka Indonesia ini. Bagaimana manusia bisa berkembang dengan hidupnya? Bagaimana Indonesia dengan maju dengan ekonomi? Itulah pepatah kata, yang kaya makin kaya, yang miskin makan tai. Sakit hati dengernya. Jujur aku sakit hati dengernya. Umur 30 udah nggak bisa kerja. Batas usia kerja cuma sampai 30 tahun, 25 tahun. Apa coba kayak gitu, peraturan apa itu? Kalau aku punya presiden, aku berharap presiden siapapun milihnya, ya aku nggak bicara politik, tapi aku berharap siapapun presidennya
tolong dimudahkan pekerjaan buat masyarakat Indonesia biar nggak melarat Indonesia itu, ya. Itu janji kalian sebagai presiden, ya. Separuh kaki kalian di dunia, separuh kaki kalian di neraka. Ingat itu. Para pemimpin Indonesia, camkan ya. Siapapun kalian jadi presiden nanti, tolong dipermudahkan masyarakat Indonesia untuk dapat kerjaan, dan jangan banyak komentar, jangan banyak cincong. Ini itu. Company kalau misalnya banyak peraturan yang nggak jelas, suruh tutup. Cuma memperkaya diri. Nggak penting siapa presidennya, mau Prabowo kayak mau Anies, mau Ginanjar, ya. Mata kan harus jeli, ya. Nasib presiden di tangan rakyat, ya. Nasib presiden di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Ingat itu. Partai tidak bisa memenangkan suara rakyat. Rakyat memberhentikan presiden, itu hak rakyat. Jadi kalau misalnya kalian jadi memilih siapa presidennya, lihat 5 tahun kerja dia. Kalau dia nggak bisa memperkaya, tidak bisa memperkaya rakyatnya, turunkan, ganti yang bisa. Yang paling penting rakyat harus kaya, jangan miskin. Itu aja udah, memudahkan kerjaan. Nggak banyak alasan umur 20 tahun, umur 30 tahun, jenggotan kayak apa, kayak cari pengangguran, nggak ada itu semua. Yang penting rakyatnya bisa kerja, diajarin, kalau nggak bisa, punya ilmu, dan tidak bodoh dan idiot, nggak banyak bacot. Kerjakan, nggak pakai orang dalam. Tegakkan hukum yang benar, jangan melanggar hukum. Kalau presidennya diam selama 3 tahun, turunkan lagi, cari yang lain, ganti siapa dia. Begitu modelnya sekarang harusnya. Biar yang kaya-kaya makin kaya, yang miskin jadi kaya juga. Aku jarang-jarang ngomong kayak gini ya. Memang aku nggak setuju kalau kayak gitu. Harus lihat umur lah, harus lihat pengalaman. Kalau orang nggak punya kalau orang nggak bisa kerja, gimana dapat pengalaman? Anak bayi aja mesti diajarin dulu bisa makan, baru bisa makan. Punya pengalaman makan bubur, baru bisa makan nasi. Jangan bawa-bawa apa? Sara ya. Yang penting kalau presidennya, siapapun presidennya, tolong kayakan masyarakatnya, jangan memiskinkan masyarakat. 3 tahun gak ada perkembangan tentang pekerjaan masyarakat, susah cari duit, turunkan, ganti presiden lain. Itu aja. Sekarang rakyat harus kejam, mengontrol pemerintahan. Baik semuanya, anak bunda dingin kali, orang dinginnya kayak